Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Lutfi Mahrus, masih dalam serial akuntansi keuangan menengah. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai akuntansi debt investment. Kalau di pembahasan sebelumnya kita membahas yang akuntansi debt investment yang jenis pertama, yaitu yang diukur pada amortized cost, yaitu yang debt investment yang tujuannya adalah held for collection. Kita sudah membahas mulai dari pembelian pertama kali, ada biaya transaksinya juga, kemudian sampai dijual gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana untuk yang jenis yang kedua, yaitu debt investment yang diukur pada fair value OCI, yaitu untuk debt investment yang tujuannya adalah held for collection and selling. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan arus kas kontraktual, ya, mendapatkan bunga. Namun juga ada tujuan nanti sewaktu-waktu mau dijual gitu ya, ada tujuan untuk dijual. Nah, kita pakai contoh ini ada PT Gold ya, membeli obligasi, ini investasi ya, membeli obligasi, nilai parnya 100.000, bunga kupon 10%, bunga pasar 9%, jadi ini kondisi premium. Pembayaran semi-annual 1 Juli dan 1 Januari, sehingga kita cari persen value-nya 103.958. Artinya ini sesuai dengan harga belinya sesuai dengan persen value ya. Karena nanti ada kondisi di mana harga belinya itu tidak sesuai dengan persen value ya. Ya nggak apa-apa. Nanti yang kita pakai adalah harga itu. Jadi harga transaksi ya, harga transaksi yang kita pakai. Sehingga nanti kita perlu menyesuaikan bunga pasar. Kalau ini kan sebenarnya pas dengan harga beli sama dengan atau pas sama dengan persen value ya, yaitu 103.956. Sehingga kita cari tabelnya. Jadi kalau fair value OCI tetap kita membuat tabel amortisasi ya, karena kan tujuannya tadi for collection dan selling ya. Jadi tetap bikin tabel amortisasi. Bunga yang kita gunakan untuk mengamortisasi adalah 4,5% ya, 9% bunga pasar dibagi 2, semi annual 4,5%. Ketemulah tabel seperti ini. Nah, setelah ketemu tabel, maka kita catat seperti biasa, teman-teman sekalian. Ini belum ada biaya transaksi, jadi contoh yang pertama tidak ada biaya transaksi, sehingga langsung saja debt investment pada cash ya. Ini sebesar 103.956 sesuai dengan harga beli. Kemudian penerimaan bunga pertama, karena ini premium, jadi debt investmentnya di kredit ya berkurang, semakin lama semakin carrying amount-nya semakin berkurang kalau premium itu. Kita mengakui cash 5.000, interest revenue-nya 4.678 sesuai dengan tabel. Kemudian penyesuaian akhir periode, interest receivable 5.000, lihat di tabel ya. Debt investment-nya berkurang 336 dan interest revenue-nya 4.464. Nah, karena ini adalah fair value OCI, maka setelah kita membuat tabel amortisasi, ketemu carrying amount 103.298, kita bandingkan dengan fair value per 31 Desember. Jadi nanti yang akan kita gunakan di laporan posisi keuangan adalah fair value itu. Jadi nanti di laporan keuangan debt investment nanti disajikan saldonya adalah bukan 103.298 tapi fair value-nya berapa saat itu. Misalnya diketahui di soal fair value-nya 103.000, berarti nanti di laporan posisi keuangan langsung 103.000. Berarti ada penyesuaian ya. Penyesuaian dari 103.298 ke 103.000, berkurang. Jadi ada penurunan nilai. Maksudnya bukan ya, apa istilahnya ada turun ya, nilai carrying amount-nya turun ya, menjadi 103. Jadi nilai wajarnya turun. Langsung kita catat unrealized holding gain or loss ya, OCI, karena ini fair value OCI ya, dicatat di OCI. Debit ya, ini rugi 298, pasangannya fair value adjustment. Sehingga fair value adjustment ini merupakan akun yang sebenarnya kontra akun dari debt investment, tetapi berbeda dengan kontra akun seperti akumulasi depresiasi atau AFDA gitu ya, yang muncul di laporan posisi keuangan. Kalau di investasi ini dia tidak muncul di laporan posisi keuangan. Jadi dia ada ya, akunnya ada, tapi ketika disajikan dia tidak disajikan. Jadi
ketika di laporan posisi keuangan debt investment langsung dinetkan ya sesuai dengan nilai wajar 103. Kenapa Pak kok nggak dimunculin di laporan posisi keuangan? Misalnya debt investmentnya sesuai dengan carrying amount-nya ya 103,298, kemudian dikurangi fair value adjustment 298 ketemu net 103. Kenapa nggak seperti itu penyajiannya? Nah, salah satu alasannya kalau disajikan seperti itu berarti kan debt investmentnya itu nggak berubah, artinya sesuai dengan cost-nya juga gitu ya. Sesuai dengan cost-nya kemudian disesuaikan. Nah, ini karena dia sesuai dengan fair value, maka langsung ada pada fair value-nya 103. Makanya sebenarnya ada yang berpendapat tidak perlu pakai akun fair value adjustment, langsung aja pakai akun debt investment gitu ya. Jadi langsung disesuaikan di akunnya. Tapi kita gunakan akun fair value adjustment ya untuk membedakan bahwa ini dikelola secara portofolio gitu ya. Sehingga beda dengan yang fair value option ya untuk pembedaan itu sebenarnya. Nah itu teman-teman ya untuk jurnal tahun pertama, artinya tahun pertama itu di sini dari mulai pembelian sampai penyesuaian nilai wajar dan belum ada penjualan ya. Jadi 1 tahun murni terima bunga. Jadi penerimaan bunga pertama, terus kemudian penyesuaian nilai wajar. Nah itu di laporan posisi keuangan ya, tinggal menyesuaikan. Ada interest receivable 5.000, laporan laba rugi interest revenue-nya sesuai dengan yang kita catat di jurnalnya ya. Jadi kalau di jurnal kita lihat interest revenue-nya itu ada, kita terima 2 kali selama 2019, kita catat 2 kali ya, 4678 ditambah 4664, jadi ketemunya 9342. Kemudian di sini ada di OCI ada unrealized gain or loss ya di posisi debit 298. Jadi baik itu di apa istilahnya di tahun pertama ya belum ada penjualan. Bagaimana kalau di tahun pertama sudah ada penjualan? Jadi ini penjualan tapi masih dalam satu periode. Nah, ketika ada penjualan berarti nanti ada proses recycling, reklasifikasi karena ini debt investment yang fair value OCI, jadi setiap nanti ada penjualan perlu direklas. Nah, untuk memahaminya kita pahami dulu transaksi penjualannya dalam 1 tahun ya. Nanti setelah itu nanti lintas tahun. Kenapa Pak kok ada dibedain ya? Kalau lintas tahun kan kalau satu periode berarti kan belum sempat apa istilahnya belum membuat belum ada saldo fair value adjustment gitu ya. Jadi nanti langsung direklas. Nah, coba kita lihat. Contohnya masih sama teman-teman, persis sama contohnya. Jadi artinya tabelnya sama dengan yang contoh sebelumnya. Jadi jurnalnya juga sama. Sampai bedanya ketika 31 Desember. Jadi jurnal penerimaan bunga sama ya, sesuai dengan tabelnya. Cash 5.000, debt investment 322 dan interest revenue 4678. Nah, untuk 31 Desember karena ini dijual, jadi asumsinya dijual dengan harga 103. 103 berarti 103.000 plus accrued interest. Jadi 103.000 itu harga jualnya. Di sisi lain nanti ada tambahan juga untuk bunga jadi terpisah. Maksudnya uangnya itu 103 itu belum termasuk bunga gitu ya. Nah, belum termasuk bunga. Jadi bunga nanti ada sendiri gitu ya. Sehingga 31 Desember kita akan mencatat amortisasi sama seperti tabel persis. Bedanya karena ini apa istilahnya sudah dijual berarti bunganya sudah langsung dibayar gitu ya. Kita terima. Awalnya kita kan menjurnal kalau belum dijual kan interest receivable ya. Baru nanti 1 Januari kita terima bunga. Tapi karena ini sudah dijual, maka per 31 Desember kita juga berhak bunganya per 31 Desember. Jadi bunga untuk yang 6 bulan 5.000 kita berhak. Sehingga setelah kita membuat jurnal amortisasi seperti ini, interest receivable, terus kemudian debt investment pada interest revenue ya, kita akan menerima cash pada ini. Cash interest receivable 5.000. Nah, atau sebenarnya langsung juga boleh ya, langsung jadi tidak perlu ada interest receivable, langsung cash juga bisa. Karena itu langsung dijual jadi kita terima cashnya gitu ya. Tapi kalau disajikan seperti ini kan teman-teman tahu alur ceritanya seperti apa. Kemudian saat setelah selesai jurnal amortisasi penerimaan bunga, maka kita akan, karena ini penjualan ya,
Langkah pertama saat penjualan itu adalah penyesuaian nilai wajar saat dijual berapa. Ya, jadi urutannya kalau ada penjualan berarti kita sesuaikan nilai wajarnya dari carrying amount. Carrying amount-nya ketahuan 103.298. Nilai wajarnya adalah 103, berarti ada penurunan 298. Kita jurnal unrealized holding gain or loss OCI 298, fair value adjustment 298. Nah, ini adalah jurnal penyesuaian nilai wajar ya. Kebetulan dijualnya pas 31 Desember. Jadi kita sesuaikan nilai wajarnya dulu. Setelah itu baru kita jual. Nah, disinilah proses recycling terjadi. Pertama saat dijual, berarti kita jurnal dulu penjualan. Artinya kita terima cash. Berapa cashnya? Cashnya adalah tadi 103. 103.000 sama dengan nilai wajar. Jadi di sini diketahui nilai wajar obligasi sama dengan harga jual itu 103. Ini kan 103 ya. Jadi cashnya kita terima 103. Berarti fair value adjustment-nya kita tutup 298 dan debt investment-nya kita juga tutup 103.298. Di sini tidak ada gain or loss teman-teman karena sudah disesuaikan ke nilai wajar ya. Jadi kalau harga jual itu sama dengan nilai wajar obligasi, maka tidak ada gain atau loss yang diakui. Nanti gain atau loss itu akan muncul ketika harga atau nilai wajar itu tidak sama dengan harga jual. Karena memang lazimnya harga jual itu sama dengan nilai wajar. Tapi kalau tidak sama, misalnya ada negosiasi, maka disitulah nanti terjadi gain atau loss. Tapi sepanjang masih sama harga jual sama dengan nilai wajar, maka tidak ada gain atau loss yang diakui. Kenapa? Karena sudah di-adjust sebelumnya ya. Ini penyesuaian nilai wajar, sudah diakui dulu di OCI di sini. Nah, gitu. Nah, sudah ketika jurnal penjualan, maka per 31 Desember 2019, teman-teman membuat jurnal recycling, reklas. Apa yang direklas? Yang direklas adalah kerugian yang selama ini sudah dicatat di OCI. Ini kan sebelumnya kita mencatat adanya kerugian. Unrealized ya, unrealized 298. Nah, saat dijual, maka akan direalize, direklas. Yang unrealized 298 itu, karena ini masih satu periode, jadi nggak ada saldo fair value adjustment sebelumnya. Ini baru tahun pertama, satu periode ya. Maka 298 ini langsung direklas ke realize, ke laba rugi. Jadi di kredit ya, ini kan oleh di debit. Kemudian dibalik menjadi kredit. Sehingga debitnya apa? Realize. Debitnya ke profit or loss. Jadi yang awalnya masuk ke OCI, berarti kemudian saat dijual berarti masuk ke laba rugi. Jadi kita mengakui adanya kerugian atau loss ya, realized loss 298 di laba rugi. Di OCI sudah hilang. Jadi di akhir periode kita tidak punya saldo AOC. Kenapa? Karena unrealized-nya sudah semua ditutup, sudah direklas semuanya ke realize 298. Nah, itu namanya proses recycling. Ini lebih mudah dipahami karena masih dalam satu periode. Nah, bagaimana kalau lintas tahun? Nah, kalau lintas tahun berarti misalnya kita tahu bahwa tadi itu terjadi di tahun 2000 ini ya. Terjadi di 2000 penjualannya di 2019 ya, di 2019. Beli di 2019 awal 1 Januari, dijual di 31 Desember 2019. Bagaimana kalau jualnya itu belinya di 1 Januari 2019 tapi baru dijual di 1 September 2021. Artinya sudah lintas tahun ya. Jadi tidak 1 tahun. Artinya berarti sudah setiap tahun sudah ada penyesuaian fair value adjustment. Jadi sudah ada saldo fair value adjustment sebelumnya. Nah, itu nanti insya Allah akan kita bahas di video berikutnya untuk yang apa istilahnya akuntansi debt investment fair value OCI yang penjualannya itu lintas tahun. Insya Allah akan kita bahas di video berikutnya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.